Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini menyaksikan channel Agung Pos YouTube. Saya M. Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Sekarang sedang berada di ruang dinas Kalaksa BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Listiadi Martin Esos MSI. Selamat pagi Pak Listiadi. Bagus sekali namanya. Sehat Pak ya? Siap Pak, alhamdulillah. Kalau sehat ini kan enak berkomunikasi. Siap. Pak Listiadi, saya tahu Bapak sudah lebih kurang 5 tahun bertugas sebagai Kalaksa di BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Tentu sudah banyak inovasi tupoksi yang dibangun sehingga pelayanan kepada masyarakat tentang perbencanaan dan lain-lainnya ini bergerak cepat. Inovasi yang seperti apa yang dibangun? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bertemu salah satu wartawan senior Kabupaten Oki OI, sekaligus beliau ini tokoh populis di dua kabupaten tersebut. Salam hormat kepada senior saya, Bapak Haji Sarifudin. Baiklah, saya Listiadi Martin, sarjana sosial magister manajemen, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apa yang dikatakan oleh Pak Haji, lebih kurang 5 tahun pada saat ini. Kami langsung kepada fokus. Pertama, lembaga ini adalah salah satu unsur pembantu tugas-tugas Bapak Bupati Ogan Komering Ilir terkait masalah kebencanaan, baik alam maupun non alam. Terkait masalah apa yang menjadi topik daripada diskusi yang saya anggap ini sangat luar biasa, yang dilakukan oleh Bung Bos, sukses untuk Bung Bos. Terima kasih. Insya Allah memang betul-betul menjadi jembatan efektif komunikasi para pihak, terutama dari pihak pemerintah kepada seluruh unsur, juga termasuk masyarakat luas, karena ini bagian sangat penting dari tugas pokok dan fungsi daripada BPBD. Oke, berangkat dari hal yang paling mendasar, sebagai lembaga pendukung yang melaksanakan tugas-tugas wajib, tugas pokok dan fungsi tentunya berpayung kepada visi dan misi payung besar Kabupaten Oki. Oki mandiri dan sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Bagian dari tersebut yaitu dilaksanakan oleh BPBD. Oleh karena ini bencana, BPBD punya visi dan misi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta menjadikan masyarakat Oki tangguh dalam menghadapi bencana. Salah satu tugas pokok dan fungsi ada 3 fase. Fase pertama upaya mitigasi, pencegahan. Tugas pokok dan fungsi BPBD tercermin daripada sistem struktural yang dibangun di sini, yaitu tugas mitigasi atau pencegahan bencana, kemudian tugas penanggulangan serta tugas-tugas pemulihan. Jadi ada 3 pokok tersebut. Yang diperkuat adalah tugas mitigasi, karena mencegah jauh lebih baik daripada menanggulangi. Itu secara umum. Kemudian masalah apa yang menjadi inovasi, melalui berbagai inovasi kreasi para kabit, kabit 1, 2, dan 3. Sejak awal kita sudah mengadopsi sebuah program nasional, yaitu Destana, Desa Tangguh Bencana. Tapi sebelumnya kita mapping dulu melalui SK Bupati nomor 117 tahun 2017. Itu ada SK Bupati tentang desa-desa rawan bencana. Di mapping itu dari 327 desa kelurahan di Kabupaten Oki, 18 kecamatan, terdapat 63 desa rawan bencana, terutama dalam tanda kutip karhutla. Desa-desa ini dibangun dengan kolaborasi berbagai kekuatan sumber dana. Rawan bencana itu apanya? Karhutla. Kebakaran. Klasifikasinya seperti apa? Klarifikasi ya. Klasifikasi ya. Mereka berada di seputaran gambut. Seputar gambut, dan sebagian rakyatnya hidup dari gambut. Jadi sebagian hidup dari gambut. Maksudnya ini seperti apa? Di gambut ada ekologi, ada kehidupan, mulai dari fauna dan laut itu. Artinya gambut itu tidak selalu bencana. Tidak selalu. Ada juga rezeki di sana ya. Ada berkah.
ada kehidupan. Ya, lanjut sekarang. Oke. Terkait dengan itu, upaya mitigasi ini Ya. salah satunya dengan menetapkan status 63 desa yang rawan bencana tersebut. Ya. Ini upaya kita untuk mengolah air mata menjadi kebahagiaan. Ya, ya, ya. Artinya bukan cuma kita bercerita bagaimana menjaga itu agar jangan terbakar, Ya. bagaimana ini supaya punya nilai-nilai produktif dan kehidupan. Ya, ya. Oke. Yang kedua, bencana ada prinsip. Sungguh, bencana itu kodrati. Ya. Ya. Tidak bisa kita pindahkan. Upaya kita adalah bagaimana kita beradaptasi. Iya. Artinya, upaya penanggulangan ketika bencana terjadi berkolaborasi dengan berbagai kekuatan. Mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, unsur masyarakat, kaum akademis termasuk Bang Saripudin, Iya. kaum media. Iya. Iya. Istilah keren di bencana adalah pentahelik. Iya. 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 Artinya 5 unsur kekuatan. Makanya salam bencana itu tangguh. Seluruhnya ada di sini. Iya. Jadi ada dari 5 unsur itu tadi. Oke. Iya. Terakhir, fungsi ketiga adalah fungsi pemulihan. Ya. Tercermin di struktur BPBD ada bidang rehabilitasi dan Ya. rekonstruksi. Ya. Ya. Seluruh fasilitas umum yang hancur karena bencana. Ya. Di situ BPBD juga ikut bicara, Ya. melaksanakan tugas KPU-an Ya. Ya. bekerjasama dengan para pihak. Dari 3 tugas pokok ini sebuah ilustrasi besar Ya. bahwa BPBD kontraknya adalah sentral Ya. koordinasi. Artinya tidak ada apa-apa BPBD Ya. kalau tidak ada konsep integrasi Ya. didukung para pihak. Kesimpulannya, ada pesan moral di konsep-konsep ini. Ya. Betul-betul bencana adalah tanggung jawab bersama. Iya. 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 Alhamdulillah, Pak Bupati sudah memberikan kami penguatan dan pencerahan terhadap hal ini. Ya. Beliau mengangkat isu lokal dengan bahasa keroyokan. Iya. Keroyokan ini sangat efektif, komunikatif, dan punya nilai-nilai sosial budaya. Pak Kalaksa, kita sudah banyak berbicara masalah SDM. SDM-nya kaliannya memang sudah dipersiapkan. Tapi kita tidak bisa mengandalkan hanya SDM. Bagaimana fasilitas yang ada di BPBD ini untuk menangani sebuah bencana sehingga dia teratasi dan terkondisi, masyarakat merasa aman. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi melalui berbagai polisi, Ya. Bapak Bupati Oki, pertama yang perlu kita apresiasi, salah satu kunci di bencana ketersediaan SDM, SDM. SDA, Ya. dan sistem manajemen. Artinya Pak Bupati begitu komunikatif dengan pusat, karena ini ada kolerasi yang sangat luar Ya. biasa. Ya. Ya. Artinya sampai saat ini, terutama masalah sumber daya alam, Ya. alhamdulillah sudah cukup memadai untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Tantangan. Ini berkat komunikasi yang dikembangkan oleh pimpinan kita Ya. ke lembaga pusat, sehingga kita selaku pelaksana ini artinya tinggal aktif mengaplikasikannya. Ya. Makanya jadi berupa mesin berat, setengah berat, mesin cincin, dan segala macam portable, Wah. termasuk armada-armada untuk gambut juga di lapangan. Artinya tidak terlepas dari naluri komunikasi seorang Artinya pimpinan. fasilitas itu sudah lengkap. Alhamdulillah, Ya. fasilitas cukup memadai. Yang perlu penguatan barangkali itu masalah SDM. SDM. Tapi SDM tadi kan sudah dipersiapkan. SDM sudah dipersiapkan. Ya. Kalau masalah basic pelatihan masalah kebencanaan, mereka rata-rata sudah punya sertifikat. Bagaimana dengan salary untuk kehidupan mereka? Untuk akselerasi dengan kehidupan mereka, Ya. ini sedikit agak timpang antara UMR Iya. dan keringat yang mereka cucurkan. Maka selalu saya memanggil Satgas ini adalah relawan, Iya. Iya. pahlawan kemanusiaan. Pahlawan kemanusiaan. Jadi kalau kita cerita Artinya jangan berbicara ya, salary ya. iya, Sumbangsih. sumbangsih. Iya. Betul. Iya. Pengabdian. Pengabdian mereka luar biasa. Iya. 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 Mereka TKS, Hmm. brandingnya adalah Satgas, tapi pengabdian mereka sungguh luar biasa. Iya. Iya. Jadi ini Pak Kabinnya
kami sering sama-sama meneteskan air mata melihat ketangguhan mereka. Iya, iya, iya. Jauh dari kelayakan apa yang mereka terima. Intinya, sampai hari ini alhamdulillah, sekali lagi mereka tetap tahu ikhlas untuk berbuat ini. Iya, iya. Dan ini artinya yang jadi masalah, satu masalah kuantitas, masalah kualitas. Bukan kualitas ini, kuantitas ini, jumlah. Iya. Jadi bentakan wilayah yang demikian luas, kita cuma punya 35 satgas. 35 satgas. Ya. Kalau logikanya artinya perlu ditambah lagi. Barangkali Satuan tugas ini artinya setiap waktu mereka harus turun. iya. Ketika Inilah menjadi- inovasi, tapi ini kesulitan ini, kekurangan satgas ini menjadi inspirasi luar biasa oleh kami. Bagaimana dengan tenaga yang menetap di kecamatan atau di lokasi-lokasi yang rawan? Oke, itu sejauh ini memang ada beberapa kecamatan yang tenaga kami kita turunkan di situ. Dari di antara 18 kecamatan ini, walaupun tidak seluruh, selebihnya portable, artinya bergerak kemana-mana. Iya, iya. Tapi ada pos induk di sini, kemudian ada regu-regu yang kita arahkan supaya kontrol di tempat tersebut. Itu satu. Iya. Yang kedua, kontribusi. Ya. Kontribusi pemangku wilayah, camat dan kades. Kades. Ya. Sampai sejauh ini bagian dari motivasi, Ya. mereka sudah begitu antusias. Ada pasukan relawan. Artinya itu kontribusi tetap. Tetap Bagaimana peran serta masyarakat terhadap kepedulian masyarakat, kesadaran menurut kacamata Pak Kalasa? ya, menurut kacamata kami, terutama di 63 desa, Ya. alhamdulillah sudah cukup baik. Iya, iya. Karena Adanya perhatiannya ada perhatian, Ya. karena 63 desa ini sekali lagi area gambut itu tempat mereka hidup. Iya. Jadi otomatis ada hubungan batin mereka Ya. untuk juga menjaga itu. Dijaga, dilestarikan, diwaspadai mungkin. Betul. Ya. Betul. Jadi Berapa persen wilayah gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir? 38%. 38%. Jadi dari 2 juta lebih kurang luasan wilayah Ogan Komering Ilir, ya, atau sekitar 600 hektar lebih ya. 683.000 hektar adalah potensi gambut berada di 11 kecamatan. Tapi yang menjaganya apakah cuma BPBD? Ada pihak lain? Ada pihak lain, ada unsur kewilayahan. Ya. Oke, saya masuk lagi untuk menjawab itu. Ya, oke. Masuk lagi kepada inovasi. Ya. Kami juga tengah membangun sistem klaster. Ya. Ini luar biasa. Klaster ini dimotori oleh PBB, Ya. kemudian konsultan dari Afrika Selatan, dipayungi juga dengan penguatan oleh 5 kementerian, dan ini jadi proyek nasional. Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, 1, Pelalawan, Riau, kemudian Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Artinya kolaborasinya itu orang-orang itu tadi. Ini upaya kita mengoptimalkan peran dunia usaha. Manajemennya di BPBD Di BPBD. bersama mereka. Ya. Pak Bupati sudah mengizinkan kita untuk memakai gedung dinas sosial Ya. sebagai office, sebagai kantor Kantor. daripada klaster Kabupaten Oki. Anggotanya seluruh perusahaan, Ya. baik itu perusahaan sawit, karet, dan HTI, Ya. termasuk Tebu yang ada di Oki. Ya. Mereka jadi satu di situ Ya. dalam rangka juga turut bertanggung jawab masalah karhutlah. Masyarakat Kaula. Artinya mereka berperan serta juga. Berperan serta. Iya, ya. Tanpa diminta. Justru mereka berkontribusi. Betul. Jadi di sini ada kantor permanen Ya. yang dimotori oleh kita di sini, di bawah bimbingan Kementerian Bidang Perekonomian dan Maritim. Ya. Sekali lagi itu proyek nasional yang barangkali insya Allah ini menjadi sebuah model dan pola. Ya. Saya berharap 17 kabupaten kota Ya. Sumsel ini Ya. saatnya nanti akan mengadopsi daripada manajemen klaster ini. Iya, iya. Pak Listiadi Martin atau Kalaksa BPBD Ogan Komering Ilir. Masalah pembinaan petugas kita. Ini pembinaan seperti apa sehingga mereka itu merasa membumi dengan BPBD ini untuk melaksanakan tugas pembinaan seperti apa? Silakan. Terima kasih. Jadi saya harus apresiasi hari ini Ya. kepada sekben saya, kepada seluruh kami. Ya. Mereka berada di 2 jarak yang sangat ideal, formal dan informal. Ya, ya, Jadi bahasa mereka begitu familiar, ya.
Jadi bak seorang kakak dan adik, bak seorang bapak dan anak. Jadi apapun tugas-tugas dinas ini, mereka saya lihat begitu fleksibel menghadapinya, dan mereka bekerja dengan secara bersama-sama dan lebih mengedepankan hati. Ya. Jadi artinya di BPBD ini ada satu hal, saya sudah melalang buana di berbagai OPD. Ya. Di sini ada semangat kebersamaan luar biasa. Mana? Barangkali filosofisnya sederhana. Iya. Mereka begitu akrab dengan alam. Iya. 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 Sama-sama di hutan, sama-sama kelaparan, sama-sama menghadapi kesulitan dan keterbatasan. Artinya pengabdiannya memang full ya. Ya, jadi ini saya juga melihat pola manajemen yang luar biasa. Tidak semua letternya, tapi selebihnya fleksibel dengan hati. Iya, iya. Pak Listiadi, sudah banyak kita ini tadi berbicara dari A sampai Z, sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPBD sudah semuanya dijelaskan. Siap. Dan inovasi-inovasi juga. Di ujung waktu mungkin ada himbauan, saran, pendapat kepada para petugas kita, kepada masyarakat umum, kepada OPD-OPD terkait, kepada pihak-pihak lain yang ingin bersinergi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya. Saya awali dari sebuah pemikiran besar, Ya. keroyokan. Ya. Jadi bahasa Pak Bupati kita. Ah. Keroyokan itu filosofis ya. Siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa dalam konteks kebaikan. Ya. Ya. Selanjutnya sebagai himbauan, pertama ucapan terima kasih. Ya. Saya sampaikan kepada Pentahelik, Ya. pemerintah, berbagai unsur OPD, kemudian dari lembaga kemasyarakatan, Ya. kemudian dunia usaha, berikut kaum akademisi, para pemikir, dan yang teman setia dari awak media. Ya. Semua yang di mata saya adalah sahabat bencana. Ya. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu peduli tentang bencana. Ya. Gitu. Ini saya meneruskan salam Pak Bupati. Ya. Bencana adalah milik bersama. Ya. Ya. Bencana adalah universal. Ya. Bencana adalah kodrati. Bencana adalah keterpanggilan misi kemanusiaan. Pesan saya, pertama, bencana sungguh tidak bisa kita elakkan. Mari kita terima dengan tetap tersenyum. Kita polarisasikan dengan manajemen. Bagaimana air mata menjadi kebahagiaan. Makanya pendekatan yang paling utama adalah mencegah. Mencegah sebelum terjadi. Ketika terjadi, mari keroyokan. Ya. Nah, jadi barangkali itu pesan-pesan moral ya. Ya. Sekali lagi terakhir, Ya. jaga alam. Ya. Alam pasti akan menjaga kita. Ya. Saya kira itu closing statement saya. Luar biasa, saudara pemirsa. Dari A sampai Z kita sudah mendengar paparan dari Kalaksa BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Listiadi Martin, Esos MMM. Kepada kita semua, insya Allah ini menjadi edukasi, menjadi pengetahuan yang bisa kita jadikan pedoman untuk menangani masalah bencana. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.